Saudara-saudariku yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Pesan Moral Sabda Kehidupan, edisi Minggu Biasa ke-21, tanggal 22 Agustus 2021. Injil yang ditawarkan untuk kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal 6 ayat 60 sampai dengan 69. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan Injilnya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang barusan kita dengarkan memberikan beberapa pesan moralnya untuk kita. Pesan pertama, keselamatan ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan keselamatan datang kepada kita sebagai undangan, tawaran, panggilan. Keselamatan tidak datang kepada kita sebagai sebuah paksaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tanggapan dari setiap orang yang mendengarkan tawaran, undangan, dan panggilan keselamatan itu. Kita lihat dalam Injil hari ini, ada kelompok orang yang tidak mampu menerima tawaran, undangan, panggilan keselamatan itu, dan ada kelompok yang menerima tawaran, undangan, panggilan keselamatan yang datang dari Yesus. Untuk kita, semoga kita bersama Petrus, kita senantiasa mau mengatakan ya, amin, untuk Yesus sebagai keselamatan kita. Pesan yang kedua, sabda kehidupan kekal, bukan sabda yang semata membuat manis pendengaran kita. Sabda kehidupan kekal juga menuntut sikap yang radikal, meninggalkan segala kesenangan. Dia juga menuntut penderitaan dan pengorbanan. Untuk sebagian orang, sabda yang demikian tidak menarik untuk mereka. Oleh karena itu, ketika mereka menolak Yesus sebagai sabda kehidupan kekal, mereka sedang menolak tuntutan kehidupan radikal yang diminta oleh Yesus. Bagi mereka, kata-kata Yesus terlalu keras. Mereka tidak mampu untuk menjalaninya. Petrus dan para murid lainnya menyadarkan kita
bahwa percaya kepada Yesus yang adalah sabda kehidupan kekal, artinya kita menyatakan siap untuk segala tuntutan sabda kehidupan kekal itu. Kita sadar bahwa tuntutan sabda kehidupan kekal tidaklah mudah. Ia membutuhkan semangat yang radikal. Namun kita sadar pula bahwa segala yang luhur dan mulia untuk menggapainya memang perlu perjuangan dan pengorbanan. Bukankah Yesus Putra Allah telah menunjukkan dengan jalan salibnya? Semoga Tuhan mengaruniakan segala yang baik kepada kita. Pace e bene.